Ya, teman-teman, hari ini kita akan membuat video tutorial bagaimana proses melepas dan memasang kembali mesin pijat kursi jenis Yovisa. Kenapa kita perlu melakukan pelepasan mesin? Hal tersebut dilakukan jika ada kerusakan pada bagian gearbox rollingnya. Gini ciri-cirinya nih. Jadi coba ke remote nya. Kita masuk di mode manual H1, lalu kita naik turunkan pijatan dengan tombol hand up atau hand down ya. Hand up ya. Harusnya mesin ini kan naik ke atas ya. Tapi dia nggak naik. Sedangkan mesin dia merespon nih dengan ciri-ciri kalau hand up kita tekan. Ini as dari motor rolling, dia bergerak mau. Cuma dia tidak terkoneksi dengan as mesin, as bola pijat. Karena gear di sini itu aus dia atau ompong. Makanya untuk mengganti gear ini kita perlu melepas mesin. Atau jika di customer kita bisa langsung ganti mesin satu set. Kita diperlukan. Nah, kalau diperlukan standar ya obeng kembang, tang, kicut, tang potong, obeng min kalau ada. Dan yang paling penting adalah kunci L nomor 6 ya. Ini digunakan untuk melepas sisi sayap bagian depan yang di balik bagian kaki. Nanti kita akan lihat prosesnya. Ya. Tahap pertama kita lepas back casing ya, casing utama yang di bagian belakang ya. Caranya melepas, dia ada 4 baut, 1, 2, 3, 4. Nah, ini tadi udah sempat saya buka, dan dia berbeda dengan kursi lainnya, dia perlu dicongkel ya, karena di sini dia ada kuncian. Setelah baut dilepas, dia tidak langsung copot karena di sini ada penguncinya. Kita harus congkel ya, gunakan obeng min. Tapi kita harus lapis dengan kain ya, supaya menghindari bagian kulit ini rusak maupun casingnya. Di bagian ujung-ujung ya kira-kira 5 cm dari pinggir lah. Nah, ini dia kunci. Pas kita angkat. Letakkan di tempat yang aman. Oke, lanjut kita buka baut bagian sayap. Ada 4 baut ya. Lanjut kita lepas, ada 2 baut ya, 1, 2 bagian kiri. Ini ada 4 baut, tapi kita buka yang sisi samping ya, karena nanti kita akan melepas bagian sayap. Baut 2 ini. Sama di bagian kanan juga ada 2. Juga kita lepas koneksi ini untuk ke speaker ya. Sambungan ke arah speaker. Juga nanti ada sambungan untuk selang airbag. Sama di bagian kanan juga. Pas. Dan sambungan airbag. Kita coba. Kita buka 4 baut bagian sini. Ya. Masing-masing baut 2 di kiri, 2 di kanan sudah dilepas. Lanjut kita buka bagian dekat kaki ya, pakai kunci L6. Sini dong. Nah, di sini dia letaknya. Sebelah kiri 2 baut, sebelah kanan 2 baut. Ini kita buka ya. Yang kunci L. Setelah 2 baut L di sini dilepas, yang tadi di sini juga udah dilepas. Nah, kita copot bagian sayap nih. Caranya sisi sini kita angkat dulu, angkat ke atas, lalu kita dorong sedikit agak nyerong ke atas gitu ya. Nah, seperti ini. Kita turunkan perlahan, ditahan ya pakai kaki ya supaya dia nanti nggak lecet ya.
Nah, di sini dia ada dua soket ya. Ada satu soket kabel, satu selang ya. Ini kita lepas. Oke. Sayap kita simpan di tempat yang aman ya, supaya dia nggak rubuh, nggak jatuh, nggak kesenggol. Hal yang sama untuk sayap bagian sebelahnya ya, kita angkat, lalu kita sorong ke atas sedikit, kita tahan pakai kaki supaya dia nggak lecet. Kita lepas satu selang. Nah, kalau untuk sayap sebelah kiri dari posisi duduk dia ada dua soket kabel ya. Kalau yang sebelah sana tadi satu, yang di sini dua. Tapi pemasangan nggak akan kebalik ya, karena warnanya beda. Oke. Tahapnya kita lepas bagian sandaran ini ya. Frame sandaran yang ada lapisan kulitnya ini kita lepas. Sebenarnya sih nggak perlu dilepas ya, cukup kita buka beberapa baut sampai bagian sini lah, supaya nanti kita bisa dorong. Tujuannya supaya mesin ini bisa naik keluar, nggak terhalang dia ya. Oke, dia itu bautnya warna hitam ya, baut topian dia. 1, 2, kelihatan kok yang menuju rangka nih. 3, 4, di bawah sana lagi. Kita buka satu persatu. Pause. Ya. Setelah 6 baut yang dari bawah tadi kita lepas, lanjut kita buka ini ya, mounting kabel remote, karena dia terpasangnya di bagian rangka sandaran. Ini juga mounting untuk kabel heater. Ini kabel buat pemanas ya, heater. Oke. Satu lagi lupa. Ini deh. Ini kita buka juga nih. Tinggal kita angkat nih sandarannya ke atas. Oke. Ya. Kita taruh lagi di tempat yang aman. Lalu jangan. Berikutnya kita lepas besi ini ya, ini besi penahan ya. Ini kita lepas supaya nanti mesin bisa kita tarik ke arah atas. Ini kita turun, menghalangi. Kita buka. Dia ada 3 baut di kanan, 3 baut di kiri. Mungkin agak sedikit keras ya, tapi bisa. Ya, setelah 3 baut di kiri dan kanan lepas, ini bisa kita copot. Pada saat nyopot ini perhatikan ya, jangan sampai kebalik nih. Jadi dia lakukan ini di sini ya. Karena ini pasang bisa aja begini dia. Cuma nanti dudukan si frame backrest itu dia nggak akan lepas. Begini posisinya. Jadi tandain dia lakukan besi bracket ini, dia belok ke bawah. Oke, kita simpan. Lagi baut, bukan baut ya, ini memang desain sebagai stopper ya. Apabila mesin overload, dia nggak akan nabrak lebih jauh, dia akan nabrak bagian ini. Ini juga kita buka ya. Ada 2 bagian kanan kiri. Sama menggunakan obeng close juga. Kondisi seperti ini berarti mesin siap untuk diturunkan ya, karena dia harus gigi ini dia harus melewati trek sampai di ujung baru dilepas. Dilakukan kabel ini kita harus kondisikan dulu nih, karena kabel ini dia pasti akan terlalu ngepres ya, dia akan tertarik ke atas ya. Jadi potong ini kita lepas dulu dong kabel tis penguncinya ya. Ini
beberapa titik pun juga kita lepas. Lobet tuh lobet. Lanjut kita lakukan untuk menaikkan mesin sampai ke titik paling atas ya. Kita nyalakan kursi pijat, remote. Di scanning nggak akan selesai ya karena mesin nggak jalan ya. Kita tekan auto lagi sekali. Shift up. Sebelum tegak ya. Nah ini kan di program auto 1 ya. Kita masuk ke mode manual. Ya. Mode manual H1. H1 itu kan dia spot massage. Jadi kita bisa atur gerakan naik turunnya itu pakai tombol hand up dan hand down nya. Ini kita dorong ke atas, dia nggak akan jalan. Tak. Jadi nanti tujuannya itu mesin kita tarik ke atas sambil kita bantu pakai remote ya. Tapi sebelum itu sebelum itu dilakukan, kita buka dulu magnetic sensor ya. Jadi magnet ini dia fungsinya adalah untuk mendeteksi dideteksi oleh sensor ini. Ada dua magnet seperti ini di bagian atas dan bagian bawah. Itu sebagai limit. Jika mesin ke atas, PCB sensor ini mendekati magnet, dia akan membaca itu titik atas ya, titik puncak, dia akan balik ke bawah. Begitupun sebaliknya, ke bawah, sensor ini ketemu magnet, dia akan mendeteksi kalau itu sudah titik paling bawah, dia akan balik lagi. Kalau ini kita lepas, mesin nggak akan bisa naik karena dianggap sudah limit gitu. Makanya ini harus kita buka. Yang udah rusak ya, karena gear rollingnya udah rusak, jadi walaupun kita tekan hand up dia nggak akan bisa naik. Jadi kita bantu, kita tarik mesin, tekan hand up, kita bantu tarik sambil kita lihat kabelnya nih. Kalau kita tarik mesinnya aja tanpa kita bantu dengan putaran remote, keras ya. Jadi tetap tekan tombol hand up, kita tarik. Terus kita lewatin sampai gerigi yang paling bawah. Oke. Remote kita letakkan. Mesin berarti kita lepas. Kalau udah matikan kursinya, langsung dari. Lanjut kita buka cover ya, cover untuk penutup kabel.
Aus. Kita buka penutupnya. Lalu ada satu skrup di sini ya. Dia penutup PCB driver mesin, atau bahasa spare partnya itu massage hand drive PCB ya. Ya. Ini hanya ada satu soket yang kita lepas ya, jadi simpel kok dia, soket warna merah. Satu gelondong mesin ini ya nanti kita akan tukar. Untuk lapangan teman-teman tim sales mungkin akan kesulitan ya jika kita harus mengganti gear di dalam sini. Kita harus buka bagian bola pijat, kita buka apa namanya nih, casing mesin ini kita belah dua, baru kita bisa mengganti gear yang ada di sini. Makanya untuk mempermudahnya kita langsung ganti mesin satu set. Mesin lama kita copot, mesin baru yang dikirim kita pasang lagi tutup sini. Oke, itu adalah video proses melepasnya dulu ya. Nanti kita akan buat video lanjutan bagaimana sih cara memasangnya. Secara teknis sih ya kebalikannya aja, cuma ada beberapa poin yang perlu diperhatikan karena ini berkaitan dengan sensor ya. Jadi untuk menaikkan itu agak sedikit tricky dia. Coba sini kameranya. Ini gambarannya aja ya. Pada saat menaikkan nanti mesin kembali, gear kanan dan gear kiri ini harus dia benar-benar sama ya, simetris. Dia nggak boleh miring. Misalkan gigi sini baru track sini baru satu gigi, sini udah masuk 2 gigi, itu dia akan masalah. Dan mesin mendorong mesin ini kita pun juga akan menggunakan remote ya untuk turunnya, karena nggak bisa didorong karena di sini ada gearnya. Oke, nanti di video lanjutan kita akan ulas lebih jauh tentang itu ya. Oke, terima kasih.